Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan Talkshow Sekitar Minang bersama saya Sherly Marenatasia. Pemirsa, banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyampaikan informasi. Ada informasi penting disampaikan dengan cara serius, namun ada juga cara yang berbeda. Informasi penting disampaikan dengan cara yang santai namun tepat sasaran. Apalagi terkait dengan penyelenggaraan penyampaian informasi pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, kita akan berbincang hari ini terkait dengan publikasi pemerintahan zaman now dengan narasumber yang istimewa. Tentunya kita akan mengulas bagaimana sih publikasi pemerintahan zaman now itu. Kita akan berbincang dengan narasumber. Kita sapa dulu. Pertama dengan Bapak Kepala Biro Administrasi Pimpinan Bapak Mefrizon yang akrab disapa Pak Eri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah harus sehat. Semangat dong Pak. Semangat. Harus semangat karena kita Salam olahraga. salam olahraga. Betul-betul. Jaya dong Pak. Iya, Jaya harus jawab. Karena kita memang harus semangat karena Harus. kita akan menyampaikan ini publikasi pemerintahan zaman now. No. Jadi dengan cara zaman now harus semangatnya zaman now. Kalau hari ini kita loyo-loyo, siap-siaplah untuk tertinggal. Betul. Jadi semangat harus selalu Harus, semangat. Pak. Seperti yang Uni Sherly sekarang ini kan luar biasa. Harus semangat. Perempuan but, Iya, tapi iya. semangat beliau, wah, perlu kita contoh nih. Saya merasa paling cantik juga di antara Ya. narasumber lainnya ini Pak Eri. Dan saya, mohon maaf, harus akui itu. Harus memang ya dia Iya. yang hadir di sini saya paling cantik. Nah, harus kita akui ya. Betul Jangan sampai nggak betul. kita akui. Iya Pak Eri, kita sapa Ya, dulu. Kalau nggak boleh. disapa narasumber lain nanti ngambek ya Pak Oh, iya, Eri. benar. Nah, kita sapa di samping Pak Eri ada abang kita Ari Reza Putra atau Bro Ari. Hai Bro Ari, Hai Uni Sherly. apa kabar? Alhamdulillah Uni sehat. Sehat ya. Iya, Uni. Terlihat dari wajah-wajah sehat ya ini ya Pak Eri. Kita optimis nih, kalau orang-orang seperti ini, Benar. yang penting senyumnya banyak, itu insya Allah. Ibadahnya juga banyak. Kita lanjut lagi dari sampingnya Bro Ari udah kita Tony Firmansyah atau Bro Tony. Halo Bro Tony. Halo Kak Sherly, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Nah, ini belum saya tanya apa kabarnya luar biasa. Ini yang saya paling suka Penampilan Kak ini. Sherly luar biasa, paling cantik di antara kita berempat. Betul itu, aduh. Kan? Bukan saya aja kan? Benar-benar kayaknya saya nanti beli Tony- cermin yang lebih besar ini ya Pak. Tony juga ngakui hal yang sama. Betul. Nah, di samping Bro Tony, nah ini ada nih tiangnya, ini intinya ini. Dedengkotnya. Dedengkotnya ini bener, ini ada Bang Budi saja atau Bro Budi. Halo Bang Bro Budi. Sehat ya Bang. Mantap. Pak, kita berbincang nih Ya. hari ini terkait dengan publikasi pemerintahan zaman now. Ada tiap zaman ada masanya dan ada Ya. caranya. Nah, kalau dulu ya biasanya kan yang informasi serius secara protokoler dan serius-serius. Sekarang masanya yang zaman now berbeda. Nah, sebelum kita bahas ini, selamat datang kembali di Ranah Minang. Oh, terima kasih nih Sherly. Gimana rasanya kembali pulang kampung, Pak Eri? Alhamdulillah senang banget. Apalagi saya ketemu dengan teman-teman yang hebat-hebat, yang punya visi jauh ke depan untuk bagaimana membantu mewujudkan apa yang menjadi keinginan pimpinan kita gitu. Nah, kalau kita sudah selaras, seiring, bergandengan tangan bersama-sama, saya yakin dan optimis seberat apapun pekerjaan kita, insya Allah kita akan bisa lalui bersama-sama. Tapi yang penting sinergi adalah kata kunci yang memang harus kita lakukan. Kita tidak bisa hebat sendiri tanpa dukungan teman-teman yang lain. Betul. Seperti hari ini, sehebat apapun teman-teman ini lakukan, tetapi tanpa adanya media yang mempopulerkannya, ya akan mubazir gitu. Tapi karena ada kolaborasi hari ini, apa yang dilakukan teman-teman, disupport oleh Inews dan Uni Sherly, kan akhirnya terinformasikan gitu. Nah, itulah sebetulnya. Sekarang tidak zamannya kompetisi tapi Tidak. berkolaborasi, Nah, ya Pak Eri. ya benar, betul. Nah, ini nih kita yang trennya ini ngobras. Ngobras. Nah, ngobrol Bareng Humas Pemprov Sumatera Barat. Ini juga kayaknya perdana ini kita punya podcast ngobras pemerintahan provinsi Ya. Sumatera Barat ini. Luar biasa Pak Eri. Biasa di luar juga. Biasa luar juga. Jadi luar biasa luar Harus biasa. punya jempol memang buat sahabat-sahabat saya. Benar. Karena memang hari ini itu kan penyampaian informasi itu tidak boleh, bukan tidak boleh, artinya hal-hal yang manual memang udah harus kita coba pelan-pelan tinggalkan gitu. Digitalisasi itu sangat luar biasa perkembangannya gitu. Jadi kalau hari ini masyarakat membaca informasi dengan hanya membaca, saya pikir masyarakat juga sudah
sudah jenuh dengan Iya, hal benar. seperti itu, sudah tertarik. Tetapi apa yang teman-teman lakukan di Makopim ini itu adalah selalu bentuk inovasi, gitu. Inovasi tentang bagaimana memberikan informasi-informasi apa saja yang sudah dilakukan oleh himpunan kepada masyarakat. Karena juga masyarakat harus tahu. Artinya tahu dalam bentuk informasi-informasi yang memang apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Ya. gitu. Nah, tidak hanya di Biro Adpim, tetapi begitu banyak OPD-OPD. Apa yang sudah dilakukan misalnya oleh Dinas Pendidikan. Informasi ini harus tersampaikan kepada masyarakat. Misalnya, kita mungkin melihat di sana ada semacam beasiswa. Terus kemarin teman-teman Ngobras mencoba membuat judul terkait dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Itu kan orang jadi tahu. Tadinya orang plat mobil. Nah, saya kan baru pindah nih. Plat mobilnya masih plat mobil B nih. Karena informasi tadi saya jadi ngeh gitu. Oh, kalau gitu saya ngurus langsung nih. Karena mumpung lagi pemutihan, Berarti tidak bayar. Pak Eri suka nonton Ngobras juga. Iya, karena itu gitu. Iya. Walaupun waktu itu saya belum bergabung, tapi apa yang dilakukan oleh teman-teman ini, saya jujur selaku Biro Adpim baru berterima kasih dan apresiasi. Nah, tinggal lagi bagaimana hal ini memang harus kita lebih besarkan sehingga informasi-informasi sekecil apapun itu masyarakat harus tahu. Contohnya di Dinas Pendidikan itu ada nggak beasiswa? Nanti kan narasumber kita kan bisa memberikan informasi itu. Itu yang digali oleh teman-teman ini begitu. Berarti teman-teman host dari Ngobras ini harus melek informasi ya, Iya. Pak Eri, nggak boleh ketinggalan. Kalau ketinggalan nanti kita tegur nanti produsernya nanti. Pak Eri Orang saya diajarin sama mereka. siap menerima ya Pak. Tadinya mau coba-coba jadi host, nggak taunya salah jadi. Nggak bisa. Berikan Nggak kepada yang ahli Iya. mereka itu. Kalau enggak, tunggulah kehancuran. Tunggu lagi ajaran. Iya benar itu. Setuju. Karena sekarang juga memang kita diikuti perkembangan zaman. Dulu Iya. zamannya berbeda, sekarang juga Berbeda. sudah berbeda. Apalagi sekarang era dan zamannya digitalisasi. Kita harus melek informasi dan teknologi. Memang harus memanfaatkan media sosial yang ada untuk penyebarluasan informasi terutama pemerintahan daerah. Jangan diem-diem aja ya Pak. Gini, jadi sebenarnya kita ada keresahan bertiga. Galau gitu ya. Galau gitu. Berempat. Ya. Dan berlima dan seterusnya. Iya. Memang kita diawali dengan diskusi-diskusi kecil, kemudian ada keresahan di situ. Kenapa ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, kita selalu menunggu pihak lain untuk kita serahkan pihak lain dulu bagi produs baru keluar. Oke. Sementara kita sendiri adalah netizen. Kita netizen, kita juga mengkonsumsi berita. Dan pada dasarnya netizen juga menciptakan berita gitu kan, menginformasikan sesuatu. Nah dari situ kita berpikir kenapa kita nggak bikin sesuatu gitu kan. Nah ketika berempat tadi kita berbicara, kita cari seperti apa yang akan kita buat, ya kita cari yang zaman now-nya apa gitu. Nah makanya kita masuk ke YouTube tadi, dan itu juga harus kita riset dulu kenapa YouTube gitu kan, kenapa, kemudian tentang usia apa yang akan kita kejar, kemudian apakah nanti akan ditonton, segmentasi kita semuanya kita bahas. Dan itu alhamdulillah sejauh ini kita mendapatkan respon yang baik lah dari netizen. Perdana tayang di tahun berapa Ngobrasnya Bang? Nah ini cerita menarik nih. Waktu pertama itu kita latihan dulu. Iya, kita punya sore itu habis jam kantor, di ruangan dulu kantor kita masih 2x3, ukurannya sempit. Sekarang udah 2x3,5 gitu ya. Saya taruh HP satu, mereka cuap-cuap gitu kan, karena pingpongnya udah dapat, jadi chemistry-nya udah ada. Nah, itu awalnya kita cari topik, kemudian kebetulan ada hal yang viral yang memang udah kita kemas. Dan itu berawal dari memang semuanya kita latih dulu gitu. Kapan tuh? Awal tahun 2021. 2021. Awal-awal COVID Pandemi ya? Ya, ya. Kita pertama pandemi. Berarti udah ulang tahun ini. Harusnya. Dan juga nih Bang Budi selaku produser, kenapa memilih dua host ini? Tapi nanti kita rehat dulu, nanti kita lanjutkan ya Pak Eri. Oke, siap. Pemirsa, kami akan lanjutkan pembahasan menarik ini selanjutnya pariwara berikut ini, tetap bersama kami.
Pemirsa, masih bersama kami, kita kembali dalam Talkshow Sekitar Minang. Kembali kita lanjutkan pembahasan menarik terkait dengan publikasi pemerintahan zaman now. Pak Eri, tadi saya kan bertanya sama produsernya di Bang Budi, alasan memilih. Tadi juga di awal Pak Eri juga sampaikan mau jadi hostnya juga ini. Ambil jatah ini Bapak, nggak boleh sebenarnya Pak, kasih ke yang ahli. Kita kembali ke Bang Budi sebentar Ya, Pak. silakan. Pak Eri, Bang Budi, kenapa alasan memilih host Bro Ari dan Bro Tony? Sebenarnya agak terbalik. Bukan dipilih hostnya Ali dan Tony, Bro Ali dan Bro Tony, tapi memang Bro Ali dan Bro Tony itu udah satu kesatuan dengan ngobrolnya, jadi kita udah mature. Oh, Nah, oke. kemudian kita ambil peran masing-masing. Jadi kalau dalam produksi Ali dan Tony ada di depan kamera, Budinya ada di belakang kamera. Jadi setiap kita jalan pasti seperti itu. Dan di dalam perjalanan atau menuju satu topik atau tema yang akan kita angkat itu kita diskusi dulu. Kita punya grup WA, ada Pak Mabino juga, ada Pak Kabak juga. Itu kita saling diskusi. Tadinya dengan Pak Kabak ya. Iya. Pak Kabaknya keren. Iya, ada Keren, Pak cuma Kabak. saya nggak mau in frame, sombong Iya, sekarang ya Pak. Nah itu yang kita kita diskusikan dulu, semua kita bahas gitu. Dan itu bukan berarti kita milih gitu, memang kita udah make sure aja. Karena target kita sama, tujuan kita sama, kita harus produce sendiri. Dan itu alhamdulillah diterima. Ibaratnya chemistry-nya udah dapet ini Iya. ya. Kalau nggak kenal ya nggak sayang. Ini karena udah kenal makanya saling sayang kan gitu ya Iya. Pak Eri ya. Udah saling sayang. Nah ini langsung ke yang menjadi hostnya ini. Iya. Nah, Bro Iya. Tony dan Bro Ari. Perdana bikin video menjadi host. Perasaannya gimana? Bro, Kacau balau. Kenapa bisa kacau balau? Karena gini Kak Serli, kita kan nggak pernah, kita itu netizen biasa gitu, nggak pernah masuk kamera gitu. Kalaupun masuk kamera HP biasa kan. Nah sekarang dicoba untuk masuk ke layar gitu, yang buat dinonton oleh banyak semua orang, dan itu bikin kita was-was gitu. Tak was-was itu gini, takutnya pesannya nggak sampai atau apa yang kita sampaikan itu nggak dimengerti oleh orang lain. Nah itu latihannya berhari-hari, berbulan-bulan ya, bangun ya bro. Iya. Dan Tony juga sampai-sampai teman-teman di sebelah ruangan juga ini orang pada ngapain ya? Dan jadi awal itu teman-teman di ruangan yang lain itu nggak tahu kalau kita tuh lagi latihan buat nge-host gitu. Orang mau jadi MC atau mau ngapain sih? Iya gitu. benar. atau ngambil hal orang lain mungkin. Iya. Ya, kalau malah juga ini protokoler ini ngambil jatah lagi kan areanya lagi. Itu. Tapi kita memastikan berada di posisi masing-masing kan. Ya. Sebenarnya kenapa keresahan itu karena kita berpikiran karena orang kan malas baca. Kita pengen menyampaikan suatu pesan dari pemerintahan, publikasi pemerintahan dengan gaya yang baru, gaya yang anak muda. Kita kan ini anak muda nih, milenial lah. Nah, jadi secara milenial dan pangsa pasar kita pun 40% di Sumatera Barat ini milenial semua. Jadi bagaimana sih pesan itu sampai ke anak muda dengan gaya bagaimana kita menyampaikan program pemerintahan. Kalau biasanya kan kaku gitu ya. Nah, kita menyampaikan yang santai. Jadi konsep dari ngobrol sendiri ya santai. Dan kenapa berangkat seperti itu? Karena kita emang sering kumpul, tukar pikiran. Gimana nih kita mau bikin apa lagi nih? Nah, makanya akhirnya hadir ngobrol. Dan perasaan sampai sekarang masih nggak nyangka. Kenapa nggak nyangka ya? Karena awalnya kita yang nonton orang, sekarang orang yang nonton kita. Dan alhamdulillah ada juga yang kenal Mas Eri. Jadi itu positif. Itu berarti kalau Pak Eri sendiri melihat ini teman-teman dari Ngobras, cocok nggak Pak? Kegiatan seperti ini Ngobras dengan cara dan paket yang seperti ini kita terapkan untuk publikasi pemerintahan kita di Sumatera Barat. Ya, seperti Uni Serling katakan tadi, ini kan era zaman now. Inovasi-inovasi memang harus dilakukan oleh teman-teman ASN dalam rangka menunjang tugas dari pemerintahan itu sendiri, khususnya untuk pimpinan. Sesuai dengan tusi kita di Biro Adpim adalah memfasilitasi pimpinan, intinya begitu. Nah, sekarang teman-teman ini sudah melakukan sebuah langkah yang kami pikir sangat harus diberikan apresiasi lah kepada teman-teman yang juga mencari formula dalam rangka memberikan informasi-informasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, sekedar informasi contohnya ini, insya Allah tanggal 14 besok Bapak Gubernur kita akan mendapat penghargaan Aditama Awards itu sebagai pelaku syariah gitu. Nah, kalau jujur nih, ini kan belum tersampaikan kepada masyarakat Uni Serli.
Jadi inilah tugas teman-teman akan membantu apa sih sebetulnya sudah dilakukan oleh pimpinan kita, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur terkait sehingga Sumatera Barat itu mendapat award itu gitu. Nah, sehingga ini toh. Jadi, nah sekecil apapun informasi-informasi ini harus kita kemas gitu. Nah, kemasan teman-teman membuat dalam contoh ngobrol santai, bareng humas gitu kan. Ini kan salah satu bentuk, dan mungkin setelah ini teman-teman ini akan berpikir wadah-wadah lain gitu. Nah, mungkin akan dikembangkan ke dalam bentuk yang lain sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Nah, dengan zaman yang digitalisasinya sangat luar biasa, saya pikir juga kita harus melakukan hal-hal yang sama untuk percepatan informasi-informasi kepada masyarakat kita. Betul, kita memang harus hidup menyesuaikan gimana zaman itu ya Pak. Kalau kita masih bertahan dengan cara yang lain, kita ketinggalan gitu ya Pak. Oh, dulu namanya ngobrol bareng humas. Sekarang humas sudah berganti menjadi biro administrasi pimpinan. Nggak mungkin namanya diganti biro apa ya Pak, ngapim gitu ya Pak. Bareng administrasi pimpinan. Kalau ngapim nanti ngapa ya? Ngapa ya gitu. Nah, ini sebenarnya mendadak. Sebelum ini ada obrolan. Nah, saya cerita sedikit nih Pak Eri, kenapa saya menarik gitu kan, saya ngikutin tuh beberapa video, ini enak ngobras ini. Kenapa saya bilang enak? Informasi penting disampaikan dengan cara yang santai, sampai saya tahu karakter dari hostnya ngobras ini sendiri gitu kan, sampai saya ikut-ikut sebel sih sebenarnya, ini gimana sih kok kayak gini, padahal saya tahu itu hanya sekedar peran gitu kan ya Pak, dan menyampaikan informasi apalagi yang memang terjun ke masyarakat. Ada ibu-ibu mungkin yang sempat ngoceh, ini gimana sih, semua udah mahal, tapi kok nggak ada, gitu kan. Mereka kan ngerasa sendiri, jadi kalau mereka di rumah nggak boleh komplain, main di rumah gitu kan. Emang harga-harga udah pada naik, tapi sekarang kayaknya udah mudah-mudahan stabil ya Pak Eri. Ya, karena itu tadi kan akhirnya dengan harga mahal ini kenapa sebetulnya gitu kan, dibahaslah dalam ngobras kan. Nah, artinya kan masyarakat juga tahu juga missnya itu di mana gitu. Betul. Terkait hari ini minyak goreng kita lagi antri. Nah, ini teman-teman ini sudah punya beberapa agenda-agenda strategis nih untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Kita tunggu aja kejutan-kejutan dari mereka. Kalau nggak ada kejutan dari mereka, kita teleponin ya Pak Eri. Saya aja coba si Shirley. Udah mulai kayak Pak. Si Shirley. Coba aja. Kemarin saya baru pulang dari kegiatan kita bersama Pak Gubernur. Saya nyampe di kantor itu udah siangan. Ditodong langsung, Pak besok gini. Ya udah, karena ini positif, saya pikir kenapa tidak gitu. Nggak perlu harus menunggu waktu lama, walaupun besok ya Pak, besok ya udah saya bilang. Iya. Karena ketika ingat ini harus disampaikan bahwasanya kita ada sebuah media ini yang milik dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi untuk menyampaikan informasi kegiatan dari pemerintah provinsi dengan zaman now. Berarti ini pilot projectnya untuk Sumatera Barat adalah milik Pemprov Sumbar. Alhamdulillah. Nah, kalau kabupaten kota ingin mencontoh pakai ngobras boleh nggak Pak Eri? Tapi nanti kita bahas segmen selanjutnya. Mereka nih kabupaten kota, tapi pakai ngobras juga. Ngobras, kalau kita ngobras Pemprov Sumbar, ngobras mungkin kabupaten kota apa gitu. Nanti selanjutnya Pak Eri kita rehat lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Pemirsa, kembali kita lanjutkan perbincangan hangat kita dengan narasumber yang tentunya tetap semangat hingga segmen terakhir ini. Kembali ke Pak Eri. Pak Eri, tadi kan kita nih tren nama YouTube kita ngobras ya, ngobras Pemprov Sumbar. Nah, kalau walaupun sudah tidak humas lagi, biro humas, tapi sudah biro administrasi pimpinan kan tidak ganti jadi ngapim gitu ya Pak. Nah, untuk yang Pemprov Sumbar ini merupakan pilot project dari kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Seandainya kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat juga ingin bikin YouTube channel dan juga podcast seperti ngobras, boleh nggak Pak nanti kabupaten kota juga memakai nama ngobras, tapi bukan ngobras Pemprov Sumbar, tapi ngobras Kota Solo barangkali atau kabupaten daerah yang ada di Sumatera Barat, gimana Pak? Nah, kebetulan sebelum pertanyaan ini muncul, kita udah diskusi nih sama teman-teman, sama kepala
kabaknya, terus sama anggota-anggotanya dari Mokopi. Intinya kalau goal kita itu pingin sama kan tidak ada masalah. Tinggal nanti bagaimana kemasan-kemasannya kita. Silakan saja, mungkin dari kabupaten kota juga akan melakukan sama, tetapi tetap apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Ngobras di provinsi itu harus menjadi semacam action mereka begitu. Terkait konten-konten yang harus disampaikan seperti tadi, tidak boleh terlepas dari kita mau menginformasikan sekecil apapun tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kalau kita di provinsi, kalau teman-teman di daerah ya monggo saja terkait konten-konten yang informasi-informasi yang dilakukan di daerah mereka. Saya pikir kita sepakat, silahkan saja kan ngobrol bareng humas ya. Kan di sana juga humas begitu. Monggo saja, tidak ada masalah. Tapi hostnya Ngobras ini udah tenar ini Pak. Alhamdulillah. Saya sebagai orang baru di Pemprov Sumatera Barat ikut senang dan ikut bangga apa yang sudah dilakukan teman-teman. Jadi saya pikir kita harus bersama-sama memberikan supporting kepada teman-teman yang sudah punya inovasi-inovasi. Tapi kalau mereka agak bandel, sentil aja ya Pak ya. Harus Kita sentil. langsung ya Pak. Gampang saja. Kita panggil kabaknya, nanti tolong ya penilaian itunya kita tidak tanda tangani. Tapi kayaknya sampai sekarang sih Tapi saya yakin aman. percaya, walaupun Tetap, saya Pak. dikerjain, tapi saya Saya udah nonton itu kalau yang dikerjain itu dan coba nonton yang itu. gitu. Tadinya kita disuruh jadi host, di tengah jalan disuruh berhenti kan, aduh ini anggota Nggak ini cocok Pak. Benar itu. Nah terkait tadi kita boleh kabupaten kota menggunakan nama Ya, Ngobras. monggo. Nah ini juga ini mungkin pengalaman dari teman-teman yang langsung terjun ke lapangan ini. Pak Budi selaku produsernya Ngobras, pernah nggak kejadian di satu kabupaten kota, mungkin teman-teman humas di kabupaten kota yang sharing atau ibaratnya apa ya, studi banding ya seperti itu untuk penggunaan Ngobrasnya ini, atau mau bikin konten juga seperti yang teman-teman lakukan? Sebenarnya gini, karena kita kan sering berinteraksi. Kalau di lapangan kita kan suka lapangan, karena produk awal kita itu vlog. Ya, jadi Ngobras vlog itu awal yang pertama kita jalan. Kemudian di lapangan itu kita ketemu teman-teman humas atau penyedia informasi yang lain bagi pemerintah. Itu mereka kaget gitu kan. Kok bisa ya kalian bikin kayak gini ya gitu kan. Dan itu ternyata nggak cuma yang kita di provinsi ini aja. Yang humas Kementerian pas pertama lihat kita nge-vlog itu mereka kaget. Loh, ini Pemprov Sumbar udah bikin konten kayak gini. Iya bang, memang kenapa gitu kan? Saya udah keliling Indonesia loh, belum pernah ada yang ketemu yang kayak gini. Wah, luar biasa nih. Apresiasi bagi kita, dan itu kebanggaan, dan itu yang memacu kita untuk melahirkan model-model lain dari mempromosikan atau melahirkan informasi-informasi ke dan semua itu yang catatan pentingnya ini nggak bisa terjadi kalau nggak ada dukungan dari pimpinan-pimpinan kita. Ini karena teman-teman di Atpim Pemprov Sumbar punya kreativitas yang luar biasa dan berani memulai. Energinya besar kan, energi besar. yang kali Salva itu besar. Jadi Besar. mau bikin apa lagi nih? Jadi kalau misalnya setiap kita kumpul kita pengen bikin apa nih? Itu energinya. Jadi semangat kita bersama untuk menciptakan sesuatu itu yang membuat kita jadi baru terus. luar biasa. Luar biasa. Cocok ini jadi host, jangan sampai nanti gantiin ini ya Pak posisinya. Bener, karena Energi luar biasa. energi yang luar biasa disupport oleh Pak Eri juga yang luar biasa, dan Pak Kabaya nggak mau in frame dengan kita ini ya yang luar biasa. Karena kalau Di belakang layar. tidak ada dukungan dari beliau tentunya tidak akan bisa berjalan. sekali. Energi yang luar biasa ya akan tetap stuck di sana. Iya. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Jadi para host senang ya semuanya bisa tersalurkan. Luar Ya, biasa. Contohnya aja misalnya ada ide staf kita yang sangat strategis, terus kalau pimpinan ya udah lakuin aja deh, sesudah kan gimana gitu. Saya nggak kepikir gitu. Yang Iya. penting supportingnya yang penting. Betul. Berarti ini kolaborasinya Iya. semuanya bersinergi dengan baik ini di Atpim Pemprov Sumbar, luar biasa lah. Ini perasaan host setelah 1 tahun lebih jadi bintangnya Ngobras. Saat ini pun sudah dikenal masyarakat nih Pak Eri, kalah saya kayaknya Pak Eri. Gimana, ada pengalamannya nih Bro Tony? Jadi alhamdulillah Suka dukanya? ya, karena dalam berbagai macam podcast vlog yang kita tampilkan, kita pengen lagi kayak tadi pikir kita pengen nampilin apa nih gitu. Jadi kita mendalami karakter masing-masing, bikin karakter yang baru gitu. Jadi karakter yang kita bikin itu jadi lekat di masyarakat. Sampai ada yang netizen ya, jadi positifnya netizen malah perhatian gitu. Ini kurang kayaknya, ini lagi kayak kurang semangat kayak gitu. Jadi netizen pada perhatian. Jadi ibaratnya kalau misalnya
Ayu Ting Ting punya ininya, punya bala jairnya, kita juga punya netizen yang net julid kepada kita. Itu hal yang positif karena itu bentuk support. Kalau misalnya kita apa yang kita bikin, apa yang kita buat ada dapat perhatian dari masyarakat. Jadi senang di sana. Kita dari pimpinan juga, dari narasumber yang telah kita wawancarai itu semuanya alhamdulillah menyambut dengan positif. Jadi mereka agak kaget dengan gaya. Jadi yang lucu nih Kak Sally. Jadi kita kan sebenarnya santai. Ada beberapa netizen, ada beberapa narasumber yang pembawaannya ya biasa lah ya, kalau misalnya Serius. kayak agak-agak sedikit old school gitu. Jadi kita agak susah. Itu ditangkap oleh netizen sendiri. Kok bapaknya agak kaku ya gitu. Jadi mereka udah tahu segmen kita tuh santai, tapi kok bapaknya kaku, susah kayak gitu. Jadi sampai sekarang so far itu hal support yang sangat bagus buat Bilangin kita sama semua di Atim. netizennya karena bapaknya belum melekat sama Iya, kita. gitu. Gitu. Kalau udah kerja. nyatu. Iya. Pak Eri, nanti kita bikin podcast juga nih. Oh, iya. Kita ngalah-ngalahin ngobras nanti nih Pak Eri. Kita harus berdua ya. Aduh, kita bikin nanti. Nah Pak Eri nih closing statementnya terkait dengan pembahasan perbincangan menarik kita hari ini, publikasi pemerintahan zaman now kepada pemirsa kita yang ada di rumah. Silakan Pak. Ya, kami berharap kepada seluruh ASN jangan bosan-bosannya untuk selalu berinovasi, untuk memberikan yang terbaik untuk provinsi yang kita cintai. Itu aja, simpel saja. Dan mau memulai. Ya, mau memulai seperti apa yang dilakukan teman-teman. Betul. Sederhana, tetapi itu luar biasa. Mantap nih Pak Eri juga. Ini kita minta closing statementnya dari Bang Budi nih ke pemirsa kita yang ada di rumah. Silakan. Ya, dukung kita aja deh di channel YouTube Humas Sumbar. Kemudian ya kita akan berkarya lebih baik lagi. Nah bener, ini talentnya nah yang apa tukang palak ya apa calo sama Broto nih silakan Ya. Bro Ari dulu. Pokoknya peran yang kita lakukan itu adalah peran, bukan kita sebenarnya. Takut ya. Takut lah, Kita Jadi untuk masyarakat Sumatera Barat, kita dari Biro Atim senang sekali terhadap potensi yang diberikan perhatian, karena bagaimanapun kita pengen supaya publikasi pemerintah ini sampai kepada masyarakat. Jadi mungkin penyampainya agak sedikit nyeleneh atau asing, tapi itulah sebenarnya yang pengen kita tampilkan, karena tidak selamanya publikasi pemerintah itu bersifat monoton. Jadi lebih santai. Jadi pesan kita sampaikan tepat. Terima kasih untuk potensinya. Nah, Mantap. yang paling penting adalah Ya, apa nih, Pak Eri? jangan lupa subscribe, Benar. like, dan Share. komen, terus share. Betul. Ngobras. Pemprov Sumbar. Iya. Ya benar. itu Kalau dia yang tujuan. belum ayo segera subscribe. Kalau nggak kita Iya. pinjam handphone yang ada di sini Iya, kita subscribe ya kita- Pak Eri. iya, benar. Pak Eri, terima kasih waktunya sudah Sama-sama, berbincang. sama-sama. Lain waktu kita Insya Allah, cari insya Allah. jadwal lagi. Insya Allah. Mungkin setelah ini bisa di luar kita ngobrol. Di kafe. Di kafe boleh. Nah, itu dia. Dengan Pak Kabar yang sekarang nggak mau in-frame, mudah-mudahan Ya. ya mau in-frame gitu Ya. kan. Pemirsa, demikianlah perbincangan hangat dengan narasumber yang luar biasa hari ini. Ada Pak Eri, Bro Tony, Bro Ari, dan Bro Budi terkait dengan pembahasan kita publikasi pemerintahan zaman now. Sekarang memang saatnya kita harus berkreativitas tinggi, memiliki inovasi, dan jangan lupa saingan ada di mana-mana. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Sherly Morena Tasya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.